Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menegangkan dan penuh misteri, yaitu kemana orang-orang Majapahit sekarang. Kita tahu Majapahit itu kerajaan besar. Kerajaan ini telah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan sampai ke Vietnam, namun nasibnya sekarang tidak jelas. Karena penasaran, saya menyusuri Google, dan menemukan banyak hal luar biasa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Majapahit dan keturunannya itu. Adalah prasasti Gunung Butak tahun 1294, yang menyebutkan perjanjian antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, dalam usaha merintis dan membentuk kerajaan Majapahit. Dalam perjanjian itu disebutkan, bahwa jika mereka memerintah di Pulau Jawa kelak, maka akan membagi kerajaan dan wilayah mereka menjadi dua bagian, dan masing-masing mendapat sebagian. Kedua wilayah itu diharapkan akan saling melengkapi, dan membantu demi kejayaan mereka berdua. Seiring waktu setelah keduanya bersatu, maka Majapahit berdiri dan memasuki masa keemasan. Masa itu adalah saat dipimpin Hayam Wuruk. Di kemudian hari setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit benar-benar menjadi dua, yaitu bagian barat Majapahit Kedaton Kulon diberikan kepada putri dari Permaisuri Kusumawardhani, dan bagian timur, yaitu Majapahit Kedaton Timur diberikan kepada Brewirabumi. Banyak literatur mengatakan bahwa Majapahit jatuh oleh Demak, padahal yang jatuh adalah Majapahit Kedaton Kulon. Kejatuhan Majapahit Kedaton bagian barat ini menimbulkan banyak intrik dan pertikaian. Penuh dengan cerita drama memilukan, yang semua itu dimulai oleh anak Brawijaya V yang masuk Islam, dan mendirikan Kesultanan Demak, untuk kemudian menghancurkan kerajaan bapaknya sendiri. Di sini kita diberi contoh, anak yang durhaka kepada orang tuanya, sebuah contoh tentang bagaimana kepercayaan yang membabi buta, membuat kehancuran suatu bangsa, memutuskan hubungan keluarga, dan menciptakan kekacauan tatanan hidup masyarakat. Dalam hal ini, terlihat bagaimana Raden Patah telah melakukan suatu kesalahan besar terhadap ayah kandungnya, orang tua yang telah membesarkannya. Dari kecil diasuh dengan kasih sayang, tetapi ketika sudah besar malah membalasnya dengan kejahatan, tanpa ada masalah yang jelas, merebut dan menghancurkan kerajaan ayahnya. Dan setelah dirunut dari mana asalnya, ternyata adalah akibat dari arahan gurunya, yang mengatakan membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya, walau itu orang tua sendiri. Kejadian ini ditulis dalam serat Dharma Gandul. Sebetulnya Brawijaya V mampu melawan anaknya itu, apalagi jika minta bantuan Majapahit Kedaton Timur, namun, dia tidak mau terjadi pertumpahan, selain bikin malu juga pasti bikin sengsara rakyatnya jika terjadi peperangan. Akhirnya demi menghindari perang, raja yang sudah tua itu menyingkir dari istana Majapahit Kedaton Barat, dan pergi menghilang ke daerah Banyuwangi saat ini. Sementara Majapahit Kedaton Barat hancur diserang Demak, kemudian di bekas wilayah kerajaan ini muncul tokoh Joko Tingkir yang membentuk kerajaan Pajang, lalu Sultan Agung yang menjadi penguasa kerajaan Mataram. Nun jauh di sebelah timur Pulau Jawa, kerajaan Majapahit Kedaton Timur malah menjadi makmur, aman, dan tentram. Sebagai catatan, antara barat dan timur Majapahit ini dulu pernah terjadi perang, yaitu Perang Paregrek. Para raton mencatat, Perang Paregrek atau perang yang berangsur-angsur antara Wikramawardhana Brewirabumi terjadi pada tahun 1404 dan 1406. Pada perang yang pertama perang dimenangi Brewirabumi, tetapi perang yang kedua di tahun 1406 Brewirabumi kalah, kepalanya dan ditanam di Desa Lung. Di atasnya dibangun candi-candi Trisakura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Brewirabumi atas penunjukan Suhita, putri Kusumawardhani menjadi penguasa Majapahit. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Brewirabumi, karena walau anak dari seorang selir, dia merasa lebih berhak atas tahta Majapahit, karena dia adalah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Di kemudian hari peristiwa ini dibuat cerita oleh Mataram dengan judul Minak Jinggo dan Damarwulan. Semenjak kalah dari Perang Paregrek ini, para keturunan Kedaton Timur pindah ibu kota ke daerah Panarukan, dan di sana mereka membangun sebuah kerajaan Blambangan. Kerajaan ini maju pesat dan menjadi kerajaan yang besar. Namun,
Waktu berjalan dan pada tahun 1625 Mataram membutuhkan tentara untuk menyerang VOC di Batavia, maka di bawah perintah Sultan Agung, Mataram menggempur Blambangan. Dengan kekuatan 20.000 prajurit, kerajaan Blambangan dilumpuhkan. Mataram membawa sekitar 5.000 prajurit Blambangan, yang kemudian dipakai dalam penyerbuan kota Batavia, sumber Thomas Stamford Raffles dalam History of Java. Kita tahu bagaimana Sultan Agung gagal dalam menaklukkan Batavia, namun peristiwa ini dicatat dalam sejarah dan Sultan Agung jadi pahlawan nasional. Kerajaan Blambangan ternyata tetap berdiri dengan pindah ibu kota, yaitu ke Tawang Alit. Bagi Mataram itu tidak masalah, karena mereka merasa telah berhasil menaklukkan Blambangan. Dan pasti akan datang lagi ke tempat itu jika perlu sesuatu. Dan hal ini terjadi di tahun 1635, 1636 dan 1640. Blambangan dirampok dan dijarah Mataram, semua barang dan harta yang ada di istananya diambil, dan penduduknya diambil juga, untuk dijadikan budak. Tom Pires menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16 Pulau Jawa banyak memproduksi budak, dan Blambangan merupakan salah satu pengekspor terbesar budak di Indonesia. Berbagai peperangan melawan ekspansi dari luar itu, membuat pusat kerajaan Blambangan berpindah hingga 6 tempat. Dimulai masa Arya Wiraraja di Lumajang, kemudian ke Panarukan, sekarang masuk Situbondo, dan Kedawung sekitar Jember. Berikutnya pusat kerajaan semakin terdesak ke pedalaman Banyuwangi, yakni di Macan Putih atau Kecamatan Kabat Lateng atau Kecamatan Rogo Jampi, Hulu Pampang Kecamatan Muncar, dan terakhir di kota Banyuwangi. Karena seringnya diserang seperti itu, kemudian ibu kota Blambangan pindah ke Bayu, kemudian ke Macan Putih. Hal tersebut atas pertimbangan daerah Bayu dan Macan Putih terlindungi Gunung Raung dan Gunung Ijen. Di perbukitan sebelah barat Gunung Raung itulah kerajaan Macan Putih berdiri, dan istananya terletak di puncak Gunung Raung, dan setelah pindah ke sini kerajaan ini pun bisa menikmati rasa aman dan ketenangan. Kerajaan Blambangan menjadi makmur lagi. Tetapi masalah besar itu datang lagi, pada tahun 1743 Raja Pakubuwono II dari Mataram menyerahkan Javas Hostek dari sebelah timur Malang sampai Banyuwangi kepada VOC, sebagai balasan atas pengembalian tahtanya yang direbut pemberontak. Penyerahan kawasan ini berdasarkan atas sebuah klaim teritorial waktu penaklukan Mataram oleh Sultan Agung. Saat itu Blambangan dijajah oleh Kerajaan Mengwi, kerajaan yang terletak di Bali. Penguasanya saat itu bernama Gusti Kutabeda. Pada awalnya VOC tidak terlalu peduli dengan wilayah ini, namun ketika Inggris mendekati Blambangan untuk berbisnis dengan membuka kantor dagangnya di Ulu Pampang atau Banyuwangi, maka VOC langsung berniat mengambil wilayah ini, karena perdagangan Inggris di Blambangan membuat VOC ketakutan wilayahnya diambil. Dan pada bulan Juni tahun 1766 Hoge Regering memutuskan untuk mengirim ekspedisi ke timur untuk mengambil wilayah ini. Tanggal 23 Maret tahun 1767 ekspedisi Belanda tiba di Banyualit, pertempuran meletus. Ratusan laskar Blambangan pimpinan Gusti Kutabeda terbunuh, VOC menguasai benteng di Banyualit Selatan, mulai dari Meneng sampai Gerajakan diblokir. Jatuhnya Banyualit membuat orang Blambangan asli menguasai wilayahnya kembali. Namun, orang-orang Bali dibantu orang-orang Bugis dan Mandar, melakukan penyerangan orang-orang Blambangan. Kepayang kacaunya suasana saat itu, namun tetap yang menang VOC, karena setelah orang Blambangan berhasil mengusir orang-orang Bali, Bugis, dan Mandar, mereka harus berhadapan lagi dengan VOC. Dan ternyata perlu waktu yang lama untuk mengambil Blambangan ini. Serangan VOC brutal dan tanpa ampun, prajurit Blambangan yang tertangkap. Kota-kota yang dilewati selalu hancur lebur tanpa sisa, persediaan pangan dan desa orang Blambangan di bumi hangus. Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, menjadi kosong. Yang tersisa hanya debu dan asap hitam. Penduduknya mengungsi ke hutan-hutan dan gunung-gunung, dan tempat yang paling banyak menampung pengungsian itu adalah Dusun Bayu. Disinilah benteng terakhir orang Blambangan. Perlawanan rakyat Blambangan terhadap VOC masih tetap banyak, kuat, dan tanpa ampun. Pasukan kompeni dibuat frustasi menghadapi ini,
Bahkan tanggal 18 Desember tahun 1771, Company kalah dalam penyerbuan mereka ke Benteng Bayu. Penyerbuan ini tadinya rencananya adalah penyerbuan terakhir VOC terhadap orang-orang Blambangan, sehingga dibuat penuh rencana dengan kekuatan yang besar. Bayu diserang tanpa henti dari pagi sampai sore hari. Pertempuran hari ini disebut The Last Stand-nya orang Blambangan, pertempuran hidup matinya Blambangan, dan dikenal dengan sebutan Puputan Bayu. Dalam penyerbuan kali ini VOC dibuat malu, jenderal perangnya ditangkap dan kemudian diarak keliling desa. Tentara Company yang tersisa dikirim ke parit-parit jebakan yang telah disediakan, dan dihujam dari atas. Tentara Eropa habis terbunuh dan yang tersisa melarikan diri dalam keadaan luka-luka. Jika kita pernah mendengar daerah Pondok Mayit di Gunung Raung, disinilah tempat dikantongnya mayat prajurit Belanda yang dibunuh oleh para pejuang saat itu. Sampai saat ini di Gunung Raung menjadi sangat angker, karena disinilah tempat pembantai itu semua terjadi. Dengan kekalahan ini VOC marah besar, dan mereka mulai mempersiapkan balasan dari kekalahan mereka. Di awal tahun 1772, semua bupati taklukan VOC yang ada di pantai utara Jawa bagian timur, diperintahkan untuk mengirimkan pasukan-pasukannya. Semua tentara Eropa yang ada di Batavia dikirim ke Blambangan dan pada bulan Agustus tahun 1772 terkumpul 5.000 tentara VOC di Blambangan. J.R. van den Berg, Gubernur Jawa bagian timur datang sendiri ke Blambangan. Semua alat perang terbaru dan terkuat dikirim ke sini. Tanggal 5 Oktober tahun 1772 Bayu dikepung dari semua penjuru, semua pintu keluar masuk Bayu ditutup, dibuat kelaparan, dan tanpa bantuan pihak luar. Bayu diisolasi total, dan akhirnya tanggal 11 Oktober Bayu digempur habis-habisan dengan tembakan-tembakan meriam, sehingga kalah total. Benteng Bayu dimusnahkan dan rata dengan tanah. Pejuang-pejuang yang tertangkap di tonggak-tonggak pagar di sepanjang jalan, tubuhnya pohon-pohon sepanjang hutan. Tersisa sekitar 2.505 orang yang masih hidup laki dan perempuan, dibawa ke Pampang untuk setengahnya dihukum mati dengan diikat batu dan dilempar ke laut, sisanya dikirim ke Surabaya dan Batavia dijadikan budak. Penduduk Blambangan yang tersisa memilih menyeberang ke Bali, atau ke wilayah pegunungan di sebelah selatan atau barat daya. Perang ini sendiri telah memakan korban tidak kurang 60.000 rakyat Blambangan yang gugur, hilang, atau menyingkir ke hutan. Untuk merebut Blambangan, khususnya untuk peperangan di Bayu ini, VOC telah menghabiskan dana sebesar 8 ton emas, yang pasti menguras uang VOC. Beberapa tahun kemudian, VOC pun bangkrut dan perusahaan ini diambil alih oleh negara Belanda. Dalam History of Java, disebutkan kalau penduduk Blambangan tahun 1750 dihuni lebih dari 80.000 jiwa, namun di tahun 1881 tersisa hanya 8.000 jiwa, kebayang sudah dahsyatnya perang itu. Dan dari 8.000 yang tersisa itu, mereka tinggal di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Mereka ini di kemudian hari disebut orang Osing. Osing sendiri asalnya diambil dari kata sing, yang artinya tidak. Hal ini karena dari mereka yang tersisa ini, sudah kapok dan menjadi selalu curiga dengan orang asing. Pengalaman mereka mengajarkan hal itu. Orang-orang Mataram telah menjual mereka pada Belanda, orang Madura telah ikut mengeroyok mereka, Bali telah menjajah mereka, Bugis membantu Bali ikut menyerang mereka. Kalau mereka ditanya apakah bapak ini orang Jawa atau orang Bali, mereka bilang, Sing. Kalau ditanya apakah bapak mau bekerja dengan kami, mereka pasti menjawab, Sing. Bangsa Belanda selalu gagal membujuk orang-orang sisa kerajaan Blambangan ini untuk bekerja sama. Sikap yang sama juga ditujukan saat awal-awal Orde Baru. Mereka masih menganggap pemerintahan yang ada tidak jauh berbeda dengan penjajah Belanda. Mereka selalu berkelompok dan selalu mewaspadai kedatangan orang asing. Pendudukan VOC di Blambangan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjalankan usaha-usaha eksploitasi di Blambangan. Oleh karena itu, kemudian VOC mendatangkan banyak pekerja dari Jawa Tengah dan Madura dalam jumlah besar ke wilayah ini.
Pemerintah juga perlu orang untuk membangun daerah ini, namun susah mendapatkan penduduk asli yang mau, sehingga mereka membawa dari daerah lain. Lama-lama penduduk asli Belambangan makin terdesak. Mereka hanya mau bertani dan bertani, jauh dari orang asing. Masyarakat yang malang ini semakin dihinakan dengan dibuatnya cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo oleh Mataram. Dalam kisah ini Brewira Bumi digambarkan sebagai Minak Jinggo, seorang raja bermuka merah dan bertabiat kasar, buruk rupa, pincang dan berbadan besar. Pokoknya digambarkan sebagai orang terjelek sedunia. Dan sisa-sisa prajurit Majapahit itu semakin menghilang di desa-desa di gunung dan hutan Jawa Timur. Mereka hanya mau menjadi petani, mereka tidak ada yang jadi pedagang atau pegawai negeri, karena mereka masih tidak percaya dengan pendatang. Ketika anak-anaknya banyak yang sekolah dan mendapat pendidikan tinggi, mereka tidak begitu saja mengizinkan anaknya menjadi pegawai negeri, karena masih beranggapan pemerintahan itu adalah penjajah yang melanjutkan kekuasaan Belanda. Sehingga menjadi wajar jika pada September tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur juga adalah yang terbesar se-Indonesia. Persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 13,8%, standar penduduk miskin nasional 11,66%. Namun, waktu berjalan, para keturunannya, para generasi mudanya, mulai bangga setelah tahu siapa dan bagaimana nenek moyangnya dulu. Sikap Sing ini sekarang mulai melunak, mulai percaya kepada republik ini. Mereka sudah mulai mau ikut dalam percaturan republik ini, menjadi PNS, berdagang, bersekolah. Mudah-mudahan republik ini tidak mengecewakan mereka lagi. Namun, sinetron Damar Wulan yang ratingnya tinggi, bisa kebayang hati dan perasaan orang-orang Osing melihat hal itu. Ah, ternyata sejarah memang milik orang yang berkuasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.